Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Tiga Mas Channel akan memaparkan suatu pengalaman bahwa saya pernah menderita penyakit jantung koroner. Itu diawali di tahun 2017 di saat Idul Adha, yaitu tanggal 2 bulan September 2017. Di saat melakukan aktivitas penyembelihan korban, tiba-tiba terjadi suatu serangan jantung. Tapi pada saat itu saya tidak merasa bahwa itu serangan jantung karena kita tidak tahu. Di sini akan saya paparkan apa yang terjadi pada saat itu. Pagi itu saya merasa sangat baik-baik sekali, sangat sehat, sangat bugar, bahkan bersemangat karena hari itu adalah penyembelihan hewan kurban. Dimulai aktivitas jam 6 pagi, kita melakukan kegiatan. Kebetulan saya bagian menguliti kambing. Jadi yang saya rasakan waktu itu tiba-tiba badan saya terasa dingin, terasa lemah, keringat itu bercucuran besar-besar. Tapi saya pikir itu kondisi biasa ya, karena kita saat sedang bekerja. Tapi itu kemudian berlanjut, ada rasa mual, kita masih kondisi dingin. Kemudian tiba-tiba di belakang punggung sini terasa sakit, kayak tertusuk gitu. Saya juga heran, baru pertama kali ini saya merasakan hal seperti itu. Kemudian bertahap lagi, tangan kiri ini waktu itu saya mau ngambil pisau, tiba-tiba terasa kayak kalau bahasa Jawanya kemeng ya, sakit, mungkin kayak orang habis barbelan gitu ya, sakit ya. Saya ngambil pisau jatuh itu sulit, kok aneh gitu rasanya. Sebelah kiri sini ini kemeng sekali. Terus kemudian tahap kedua, jantung ini rasanya berdebar kuat, terasa sekali. Saya sampai heran, loh, ada apa dengan badan saya? Kemudian saya istirahat, napas agak tersenggal. Biasa di kegiatan itu kan banyak makanan ya. Saya waktu itu ngambil teh hangat, saya minum teh hangat. Cuman orang-orang di sekitar saya melihat, Pak, jenengan kok pucat sekali. Akhirnya bapak-bapak panitia dan orang-orang di sekitar tempat saya istirahat, pulang aja Pak kalau sakit, nanti biar dilanjutkan anak-anak. Saya pulang. Saya pikir, wah, saya kena masuk angin berat ini. Badan kok langsung lemes, nggak ada tenaga, badan keringat dingin, perut mual. Saya mampir ke toko sebelum pulang, ke toko kelontong, beli tolak angin sasetan itu 3 biji. Kemudian saya pulang. Saya ngomong sama istri saya kok tiba-tiba sakit kayak masuk angin, dibuatkan air hangat, saya mandi. Nah, setelah mandi saya minum, kemudian saya makan, saya tidur. Sekitar jam 12 saya bangun, badan sudah terasa enak. Kemudian kejadian lagi yang kedua, itu seminggu kemudian, tanggal 10 bulan September juga. Anak saya yang kecil, Pak, ayo Pak main bola di lapangan. Wah, pagi kan hari Minggu. Wah, saya semangat mumpung anak saya mau. Anak saya masih kecil, SD. Akhirnya di lapangan, hal yang saya alami seperti di kejadian Idul Adha kemarin terjadi lagi. Jadi tiba-tiba berkeringat dingin, tenaga habis, loyo, lemas, kemudian terasa tertusuk di belakang, kemudian tangan sini kaku, jantung berdebar. Akhirnya saya buat tiduran di rumput. Akhirnya berapa menit kemudian merasa sehat, pulang. Kejadian ketiga di tanggal 17, seminggu lagi. Jadi dalam 3 minggu itu saya mengalami serangan jantung 3 kali, tapi saya tidak paham bahwa itu serangan jantung. Ini kita lagi bersih-bersih di rumah, naik turun barang ya, di lantai 2 dan sebagainya. Tiba-tiba terasa seperti itu. Cuman yang terakhir ini tersenggalnya lebih kuat ya.
jadi napas tersengal lebih kuat, sehingga saya putuskan hari Selasa, yaitu tanggal 19-nya saya periksa ke puskesmas. Kebetulan saya baru ngurus BPJS, saya ingin tahu proses BPJS-nya seperti apa ya, ternyata mudah. Cuman di puskesmas dianalisa, ini mungkin mah atau apa. Tapi akhirnya ada dokter yang, oke Pak, karena kita nggak punya EKG, Bapak dirujuk ke Rumah Sakit Royal Surabaya. Akhirnya siang itu saya langsung berangkat ke sana. Jam 2.03 sore itu saya dapat giliran masuk. Setelah dicek EKG, ternyata dokter menyimpulkan bahwa saya barusan kena serangan jantung. Dan itu nyata, di hasil EKG itu sangat nyata. Bahkan dokter ngomong, ini penyumbatannya lebih dari 2 Pak, sudah kelihatan sekali. Hasil EKG-nya itu sangat kelihatan menurut dokter. Kalau saya nggak bisa baca karena gambarnya grafik kayak gunung mau meletus gitu ya. Tapi akhirnya dokter memutuskan bahwa hari itu juga saya harus masuk rumah sakit. Saya juga kaget. Badan saya waktu itu ke rumah sakit juga seperti sehat. Lalu saya nggak sakit apa-apa, nggak merasa sakit, kok disuruh ngamar, ini kan lucu. Bahkan ada satu kejadian yang lucu, dokter menginstruksikan perawat untuk mengamati saya, pergi kemana-mana harus pakai kursi roda. Padahal saya ini merasa sehat waktu itu. Akhirnya saya masuk rumah sakit, ada suntikan pengencer darah di perut ya. Jadi tiap hari pagi dan sore 2 kali sehari 2 kali suntik pengencer darah di perut. Itu saya di rumah sakit sampai 5-6 hari kalau nggak salah. Jadi itulah awal muasal saya tahu kalau saya kena serangan jantung dan menderita jantung koroner. Cuman di sini setelah saya uraikan tadi ya, ada sebelum serangan jantung itu yang saya rasakan dan saya baca di Google maupun literatur lainnya, itu memang terjadi di saya. Jadi sebelum kejadian serangan jantung itu, saya beberapa kali itu mengalami seperti masuk angin. Saya sampai beli jamu tolak angin, beli apa, dikerok dan sebagainya pakai kerokan. Tapi tidak sembuh-sembuh. Itu seminggu sampai saya beli jamu sampai kayak makan permen itu. Seminggu bisa, sehari bisa 1, besoknya beli lagi tolak angin pegelinu. Itu yang saya rasakan, badan saya itu lemas, gampang keringetan, perut mual. Terus kemudian yang masih saya ingat sebelum Idul Adha itu, saya sakit gigi. Lucu sekali, sakit gigi itu hari ini sakit di sini. Saya minum Ponstan. Kemudian ini sudah enak, satu hari berikutnya sakitnya di sini. Jadi berputar. Sakit gigi itu kayak kemeng gitu. Sakit sampai minum Ponstan itu 1 plek isi 10 itu habis. Bahkan istri saya ngomong, "Wes nggak sembuh, itu bukan sakit gigi itu." Nah, akhirnya kejadiannya setelah sakit gigi itu, kalau nggak salah 2 hari setelah saya sakit gigi terakhir itu ya, itu Idul Adha itu. Jadi saya baca di literatur, orang sebelum kena serangan jantung itu pasti mengalami tahapan-tahapan yang dia tidak sadari. Tapi yang saya alami seperti itu. Sebelum saya kena serangan jantung, badan saya ini gampang capek, keringat dingin kayak masuk angin, ya, perut mual, kemudian sakit gigi itu yang terakhir. Jadi nanti di bahasan selanjutnya waktu operasi ini berhubungan dengan gigi juga, cuma nanti di bagian berikutnya akan saya sampaikan secara detail tahap-tahapannya. Jadi di episode ini saya cuma menyampaikan bahwa serangan jantung itu terjadi di saya tanggal berapa, kejadiannya seperti apa yang saya alami, dan sebelum serangan jantung itu seperti apa. Jadi bagi para yang sudah divonis penderita jantung mesti hati-hati bahwa penyakit jantung itu di istilah kedokteran adalah hidden killer. Dia bisa sewaktu-waktu datang dan kita tidak bisa merencanakan. Pernah saya tanyakan ke dokter yang memeriksa saya pertama, "Dok, kalau di film-film itu kan
serangan jantung, pegang dada terus pingsan. Kenapa ini tidak saya alami, dok? Saya cuma merasa seperti yang saya terangkan tadi. Dokter menjawab, karena fisik bapak bagus, kuat. Jadi tidak semua serangan jantung itu mengakibatkan pingsan. Kalau dia sampai pingsan berarti sudah sangat-sangat parah. Sebenarnya bapak juga parah, tapi karena kondisi bapak fisiknya masih bagus, semua bagus, jadi hal itu nggak sampai terjadi. Jadi saya sangat bersyukur bahwa saya terdeteksi di awal ya bahwa saya menderita penyakit jantung, karena aktivitas saya sebelum kena serangan jantung itu saya melatih olahraga, melatih futsal, melatih sepak bola anak-anak, saya di lapangan, dan saya orangnya mobile, saya wira swasta tapi touring keliling dan sebagainya. Dengan kejadian itu saya bisa memproteksi diri saya sendiri, kapan saya harus bekerja keras, kapan saya harus ngerem untuk istirahat. Untuk sementara itu di bagian video ini nanti saksikan di part 2 tentang perjalanan saya menuju operasi dan part 3 pasca operasi. Kayak gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.